Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindia Fikri Romaisa. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C4 dengan NIM 202101030100. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membuat video reaction dari salah satu film yang sempat viral di tahun 2013, yaitu yang berjudul The Crown. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahagia dari my mom, yaitu Bu Nina Sutrisno, sebagai pengampu dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Oke, langsung saja kita ke videonya. Di awal video kita diperlihatkan tentang adegan pemburuan ya. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat ada salah satu anak yang dia itu tidak mau keluar dari goa karena dia sedang menunggu isyarat dari sang ayah. Jadi sebelum mereka berburu ada isyarat-isyarat tertentu begitu. Lalu mereka membuat formasi yang dipimpin oleh sang ayah. Wah, ini merupakan kerjasama yang baik di antara masing-masing anggota keluarga ya. Sampai mereka itu, kalau kita lihat, lawan dari mereka kan juga banyak. Ini ada seperti tupai, lalu apa ini, tikus, kadal-kadal seperti itu di zaman dahulu. Jadi di film pertama ini kita diperlihatkan tentang kerjasama yang baik dan kepemimpinan yang baik, sehingga di keluarga ini bisa mendapatkan barang buruannya dan mereka itu berbagi gitu. Oke, kita next. Setelah mereka makan, hari pun mulai malam, jadi mereka harus kembali ke goa lagi. Nah, itu. Jadi begini, di keluarga ini bila sudah menjelang malam, itu mereka harus masuk ke dalam goa itu untuk menghindari dari binatang-binatang buas. Tapi di sini ada salah satu anak perempuan mereka yang masih berada di luar karena dia itu sangat menyukai cahaya. Dia mengejar cahaya itu sampai dia itu di atas ujung apa ya, tebing. Akhirnya khawatir karena dahulu diceritakan banyak keluarga, akan tapi karena ketidakhati-hatian jadi banyak yang meninggal dan hanya sisa keluarga ini saja. Sang ayah ini merasa anak perempuannya ini dia itu tidak punya takut gitu. Di tengah sang anak perempuan sedang melihat atau mengejar cahaya, ternyata ada hewan yang tadi ingin memakan mereka karena dia tidak terganggu saat mereka memburu. Sang ayah ini sangat kecewa dengan sang anak karena dia itu tidak menuruti sang ayah. Dia tidak mau langsung masuk ke dalam gua. Terjadi perdebatan antara sang ayah dan sang anak. Tapi sang ibu menengahi karena itu wajar
di sini sang ayah itu memiliki suatu metode, di mana metode pembelajarannya itu menggunakan media bercerita. Jadi itu bisa visual dengan menggunakan gambar dan menggunakan audio, yaitu dengan bercerita tadi. Jadi setiap sesuatu yang terjadi yang menurutnya tidak baik itu mereka ajarkan keluarganya dengan sebuah cerita dan lalu dituliskan di dinding-dinding gua mereka. Situ ya masih menggunakan batu dan darah itu untuk menggambar. Oke teman-teman, di sini saya hanya mereact dari part 1 dan part 2 saja ya. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa terjadi proses belajar dan pembelajaran yang mana sang ayah menjadi pengajar dan keluarganya itu, anggota keluarganya menjadi pembelajar. Oke, di sini terjadi suatu teori yang saya baca, itu ada teori kognitif. Kenapa? Sang ayah itu menggunakan teori kognitif karena dia itu melalui pemahaman, melalui analisis informasi yang dia berikan dari bercerita, seperti tadi yang dilakukan oleh sang kakak, bahwa keluar malam itu tidak baik dengan melalui cerita-cerita yang dia sampaikan dan gambarkan di dinding-dinding tadi. Dan sang ayah ini merupakan salah satu tipe pengajar yang bersahabat menurut saya. Kenapa? Karena dia dalam proses pembelajarannya melakukan pendekatan-pendekatan kepada peserta didik atau anggota keluarganya. Sedangkan anggota keluarga tersebut merupakan tipe pembelajar yang visual dan audio. Kenapa? Mereka sebagai pendengar dan melihat. Jadi mereka itu memahami sesuatu yang diajarkan melalui penglihatan dan pendengaran. Dan kenapa saya visual? Karena di situ ada gambar-gambarnya. Jadi mereka bisa mengulang apa saja yang tidak boleh mereka lakukan dengan melihat gambar-gambar yang sudah digambar oleh sang ayah sebagai pengajar. Baiklah teman-teman, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.